menunjukkan bahwa ia masih dipengaruhi mitos. Jadi, dapat dikatakan bahwa agama adalah bangsa Yunani masih dipengaruhi misteri yang membujuk pengikutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa mitos bangsa Yunani bukanlah agama yang berkualitas tinggi. Secara umum, dapat dikatakan para filsuf Praskurates berusaha membebaskan diri dari belenggu mitos dan agama asalnya. 2. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat pada era yang dikenal sebagai abad pertengahan, periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah proyek pendidikan filosofis yang independen yang dimulai di Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis dalam masa pemerintahan Charlemagne pada kuartal terakhir abad ke-8. Periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Dan ketiga, filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda habisnya era skolatisme. Filsafat modern adalah ratusan tahun ke-17 sampai awal ratusan tahun ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada 100 tahun modern. Latar balik filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Yang keempat yaitu filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perbedaan di antara kedua kubu filsafat ini. Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi teknis dalam filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam sejarah filsafat barat. Namun demikian, ungkapan ini sering diacukan dengan filsafat modern yang mengacu pada periode sebelumnya dan filsafat barat, filsafat pasca modern yang mengacu pada kritik-kritik filsuf kontinental terhadap filsafat modern, non-teknis yang mengacu pada kerja-kerja risalah filsafat terkini. Jawaban yang pertama yang B. Awal dan akhir 4 periode awal filsafat Yunani kuno. Zaman Yunani kuno berlangsung kira-kira dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga awal abad pertengahan, atau antara 600 tahun sebelum Masehi hingga tahun 200 sebelum Masehi. Zaman ini dianggap sebagai cikal bakal filsafat yang ada sekarang. Awal filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. C. Ciri khas atau pusat objek kajian filsafat dari 4 periode tersebut yaitu: yang pertama, zaman Yunani kuno, ciri khasnya tidak percaya pada mitos dan kebiasaan dalam berpendapat. Yang kedua, zaman abad pertengahan, ciri khasnya banyaknya negara kecil. Yang ketiga, abad modern, ciri khasnya menghormati hak kewajiban serta pihak lain. Yang keempat, abad kontemporer, tidak terkait aturan dan berkembang mengikuti zaman. D. 3 orang filosofis yang hidup populer pada masing-masing periode serta pemikirannya masing-masing pada zaman abad Yunani kuno. Yang pertama yaitu Socrates, mengubah konsentrasi menjadi berpusat pada pertanyaan mengenai manusia dan masyarakat. Yang kedua, Plato. Menurut Plato, apa yang kita lihat di dunia ini hanyalah bayangan, sedangkan yang sesungguhnya adalah yang ada di dunia ini. Yang ketiga, Aristoteles berpendapat bahwa apa yang ada di
adalah kualitas sesungguhnya dan ide yang muncul dilihat dari sehari-hari. Kemudian pada abad pertengahan, menurut Agustinus, Tuhan mengetahui segala hal sebelum manusia bertindak. Yang kedua, Aselnus, ia menggunakan pemikiran Plotinus untuk mencapai sebuah teori tuntas dan Kristen. Yang ketiga, Thomas Aquinas, ia merumuskan etika dan doktrin gereja. Zaman abad modern. Yang pertama, René Descartes berpikir bahwa kebenaran tertinggi berada pada akal manusia. Yang kedua, John Locke berpikir bahwa kita adalah fabula rasa seperti kertas putih yang tidak terkena noda. Yang ketiga, David Hume, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman yang diterima oleh kesan indrawi. Abad kontemporer. Yang pertama, Albert Camus, kedua Charles Darwin, dan yang ketiga Immanuel. Soal yang kedua, salah satu periode filsafat adalah abad pertengahan. Pada periode ini filsafat di belahan dunia barat mengalami kemunduran dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga abad ini juga dikenal dengan istilah abad kegelapan. Namun di belahan dunia Islam filsafat mengalami kemajuan yang sangat besar, sehingga pada periode ini bermunculan para filosof Islam. Saya jelaskan mengapa abad pertengahan disebut juga dengan istilah abad ke-8 dan apa yang terjadi dengan filsafat pada saat itu. B. Mengapa dan bagaimana filsafat Islam pada abad pertengahan bisa mengalami perkembangan yang pesat, apa yang dilakukan oleh para pengusaha dan filosof muslim pada saat itu. D. 5 filosof muslim yang populer pada abad pertengahan itu serta keahlian masing-masing. Jawabannya A. Abad pertengahan sering disebut juga abad ke-8 karena pada abad pertengahan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa dianggap mengalami kemunduran dan stagnan setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Abad pertengahan adalah periode dalam sejarah Eropa dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi hingga ditaklukkannya Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, oleh Turki Utsmani pada 1453 Masehi dan dimulainya periode Renaissance pada akhir abad ke-15 Masehi. Pada abad pertengahan, Eropa terpecah menjadi negara kerajaan dan republik kecil. Feodalisme menjadi tatanan masyarakat yang dominan dan pengaruh gereja Katolik sangat besar. Kekaisaran Romawi Barat runtuh akibat invasi suku-suku Germanik yang menyebabkan terbaginya Eropa menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Inggris misalnya terbagi menjadi 7 kerajaan kecil yang didirikan suku Anglo-Sakson. Kerajaan-kerajaan ini menganut sistem feodalisme di mana raja berkuasa menyerahkan sebagian tanah kepada bangsawan bahwanya sebagai ganti bangsawan akan menyediakan peti dan tentara saat perang. Akibat feodalisme kekuasaan kerajaan menjadi lemah karena kekuasaan terletak pada para bangsawan yang menjadi tuan tanah ini. Rakyat kecil hidup sebagai petani yang menggarap tanah milik bangsawan. Rakyat tidak memiliki hak atas tanah ini dan harus membayar sewa berupa hasil bumi kepada para bangsawan. Lemahnya kekuasaan kerajaan dan hancurnya sistem pemerintahan yang sebelumnya dibangun Kekaisaran Romawi membuat kekuasaan para pendeta di gereja Katolik meningkat. Para pendeta memberikan pelayanan keagamaan namun juga menjadi penasehat pemerintahan karena mereka termasuk sedikit orang pada abad pertengahan yang bisa baca tulis dan berpendidikan. Akibatnya, pada abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Eropa terhambat. Setelah masuknya pengetahuan baru dari penterjemahan buku-buku
terjadi perkembangan pengetahuan yang pesat? Jawaban yang B, perkembangan filsafat pada masa pertengahan terjadi kemunduran karena sangat dipengaruhi oleh perkembangan agama Kristen. Yang C, 1. Al-Farabi 872 sampai 1951 Masehi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi juga dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Mu'allim Al-Tahni. Ia adalah salah satu filsuf muslim terbesar di dunia. Video terkini cerita dan Pampres dapat pesan dari Jokowi di HUT ke-77. Pampres Al-Farabi sangat berkontribusi besar hingga tidak dapat diukur dalam pemikiran Aristotelianisme dan Platonik, sehingga disebut bahwa zaman modern berhutang banyak kepada filsafat dari Asia Tengah ini. Ia tidak hanya melestarikan tetapi juga mengembangkan filsafat Yunani. Ia berkontribusi dalam filsafat matematika, musik, metafisika, serta politik. Salah satu bukunya terpenting tentang filsafat politik adalah Pandangan Orang-orang di Kota yang Mulia. Dalam Firdaus Citi karyanya, Al-Farabi berusaha membangun kota berdasarkan keadilan, serta Republik Plato yang mencari kebahagiaan tertinggi bagi warganya dan dipandu oleh pandangan tercerahkan dari para filsufnya. Al-Farabi disebut Muqtadar Khan sebagai Muslim pertama yang secara eksplisit mempertimbangkan manfaat demokrasi. Bagi seseorang yang berpendapat bahwa Islam dan demokrasi itu cocok, sangat menyenangkan membaca pandangannya tentang demokrasi yang sangat positif. Pandangan Al-Farabi mengemukakan bahwa masyarakat demokrasi berpotensi menjadi masyarakat yang berbudi luhur karena orang-orang baik memiliki kebebasan untuk mengajar kebajikan. Pemikiran Al-Farabi mencerahkan tentang pemerintahan yang adil dalam demokrasi dan mendorong manusia untuk berpikir independen. 2. Al-Ghazali 1085 Masehi. Abu Hamid Al-Ghazali adalah salah satu ulama terpenting dalam pemikiran Islam. Dia adalah seorang filsuf, seorang sarjana hukum, dan seorang teolog. Lalu menjelang akhir hidupnya, ia menjadi seorang pemikir mistik bagi banyak muslim. Al-Ghazali adalah teladan seorang pembaru Islam. Dia telah mencoba menangani perpecahan saat ada banyak perselisihan pada zamannya, yaitu antara filsuf dan teolog, antara rasionalis dan tradisionalisme, serta mistik dan ortodoks. Al-Ghazali menjembatani dengan gagasan yang tertuang dalam Ihya Ulum Al-Adin atau kebangkitan ilmu agama yang bersih catatan upaya besar-besar untuk menemukan cara emas di antara semua tren yang berbeda ini. Kedewasaan pemikiran Al-Ghazali sangat menarik. Setelah krisis intelektual dan kebangkitan spiritualnya, ia menjadi lebih seperti Syekh Rabbani dari India yang menyeimbangkan syariah dan tarakat hukum dan mistisisme. Yang ketiga, Ibnu Rus 1126 sampai 1198 Masehi. Ibnu Rus yang dikenal di barat sebagai Averroes yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar pada agama dan filsafat barat daripada terhadap pemikiran Islam. Beberapa sejarawan muslim menggambarkan barat modern yang tercemarkan sebagai imajinasi. Averroes. Ibnu Rushd adalah seorang pemikiran yang luar biasa. Dia adalah seorang hakim, ahli hukum Islam, Maliki, seorang doktor, dan seorang filsuf. Dalam bukunya Qaul al-Maqal atau Tradisme, dan dia mengemukakan alasan untuk filsafat serta untuk kompatibilitas sains dan agama, iman dan akal. Karyanya Tahafalan al-Tahafat atau Incoherency of Incoherency adalah bantahan sistematik untuk pemikiran Al-Ghazali dari bukunya Tahaf al-Falsafah dan pertahanan yang kuat dari filsafat Aristoteles. Bersama-sama dua karya klasik Ibnu Rushd dan Al-Ghazali menjadi sorotan dengan warisan filosofis Islam.
Yang keempat, Al-Farabi, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi barangkali adalah pemikiran filosofis muslim yang paling unik, paling membingungkan dan sekaligus paling mendalam. Dia bukanlah seorang filsuf muslim tradisional seperti Al-Farabi atau Ibnu Rushd. Ibnu Arabi mungkin adalah pemikiran postmodern dan feminis pertama dalam warisan intelektual manusia. Karya-karyanya Fusul al-Hikmah dan Futuhat al-Makkiyah bisa jadi merupakan puncak pemikiran mistik dan filosofis Islam. Ibnu Arabi memberikan penjelasan yang paling meyakinkan tentang tujuan dan makna penciptanya sebagai penyikapan dari tajalli Tuhan yang berkelanjutan. Yang kelima, Ibnu Khaldun, 1332 sampai 1406 Masehi. Ibnu Khaldun adalah syekh dari semua ilmuwan sosial. Dia adalah seorang filsuf muslim dalam bidang sejarah dan ilmuwan sosial pertama. Ibnu Khaldun dikreditkan sebagai pelopor filsafat sejarah menurut Muslim CO yang memberikan pendekatan sejarah secara empiris dan memperlakukan sumber secara kritis. Dia adalah pemikiran Islam besar pertama yang menekankan pemikiran empiris dan daripada teori normatif. Dia mengembangkan metode historiografi yang menyangkal mitos dan kepalsuan. Ibnu Khaldun memberikan 3 kontribusi yang sangat penting untuk ilmu sosial, yaitu menekankan pentingnya fakta empiris, mengembangkan teori perubahan, dan mengidentifikasi solidaritas kekuasaan sebagai pendorong perubahan. Soal yang ketiga, Anda jelaskan secara rasional pandangan atau pendapat Islam tentang filsafat, dibolehkan atau dilarang, sekaligus jelaskan pula dalil atau nasnya yang relevan. Jawabannya, filsafat Islam secara garis besar tidak jauh berbeda dengan filsafat secara umumnya, yaitu mempelajari pemikiran manusia terhadap kehidupan yang dijalani ataupun buah dari renungan pemikirannya. Hanya saja pada konteks filsafat Islam adalah konteks spiritualitasnya. Filsafat dalam Islam berpedoman pada jalan ajaran Islam untuk membuktikan adanya Allah. Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan tersebut tentunya ada yang menciptakannya. Pemikirannya yang demikian itu kemudian menimbulkan penyelidikan dengan pemikiran filsafat. Lalu, apakah filsafat dibolehkan atau dilarang dalam Islam? Jawabannya tentu saja diperbolehkan mempelajari filsafat dalam Islam. Sebenarnya, filsafat sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan Ibnu Rushd dalam kitabnya Fas al-Maqal fi Mabail al-Hikmah wal al-Syari'ah min al-Ithal berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib. Soal yang keempat yaitu idealisme dan realisme adalah dua aliran filsafat yang selalu bertentangan sejak dulu, bahkan sampai sekarang, terutama dalam merumuskan kebenaran realita Anda. Jelaskan konsep kebenaran realitas yang ditawarkan oleh masing-masing aliran filsafat idealisme dan materialisme tersebut serta berikan contohnya. Jawabannya, idealisme adalah cara hidup yang mengarah kepada cita-cita tanpa melihat kenyataan. Idealisme menganggap bahwa cita-cita atau harapan itu pasti tercapai. Realisme adalah cara menjalani hidup sesuai dengan kenyataan yang ada. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Hakikat manusia adalah rohaninya, yakni apa yang disebut win. Idealisme berpandangan bahwa kenyataan akhir atau kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual atau cita. Aliran realisme memandang bahwa realitas secara dualitas yakni fisik dan rohani, sedangkan aliran idealisme memandang realitas secara ide atau akal pikiran. Contoh idealisme yaitu seorang anak yang ingin menjadi dokter. Ia belajar dan bekerja keras untuk cita-citanya, padahal disampaikan itu ia punya bakat yang unik dan dapat membuatnya lebih sukses di masa depan. Contoh realisme,
mendalami bakatnya bernyanyi dan ia melupakan cita-citanya untuk menjadi chef. Soal yang kelima yaitu rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran filsafat yang juga terlalu berseberangan ide, gagasan dan pemikiran. Misalnya, mereka berbeda pendapat tentang sumber pengetahuan atau sumber kebenaran yang mencukupi dan layak dipercaya Anda. Jelaskan pemikiran atau gagasan dua aliran filsafat tersebut berdasarkan masalah di atas. Selanjutnya, Anda kritis ide atau pemikiran kedua aliran tersebut, apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Jawabannya, pemikiran atau gagasan aliran rasionalisme mengenai sumber pengetahuan. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional realistis. Tanpa adanya rasio, manusia tidak akan dapat memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, fungsi panca indera manusia dalam aliran filsafat rasionalisme adalah mendukung akal dalam memperoleh pengetahuan. Sedangkan sumber pengetahuan dalam pandangan empirisme hanya dari pengalaman. Metode berpikir yang digunakan ialah melalui bukti empiris dan percobaan. Perbedaan antara rasionalisme dengan empiris secara umum adalah kalau pada aliran rasionalisme pengetahuan itu berupa a priori, bersumber dari penalaran dan pembuktian pada logika dan matematika melalui dedukasi, sedangkan pada aliran empirisme pengetahuan bersumber pada pengalaman, terutama pada pengetahuan dalam pembuktiannya melalui eksperimentasi, observasi, dan induksi. Baiklah, sekian jawaban dari saya akhiri.